warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman yang sedang menyaksikan PEBS Talk senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara PEBS Talk. Acara ini merupakan bagian dari Road to Indonesia Syariah Economic Outlook atau ISEO 2024. Outlook ini merupakan outlook tahunan yang secara rutin dirilis oleh PEBS FEBUI sejak tahun 2010. Acara PBS Talk ini akan menghadirkan prominent speaker yang akan membahas berbagai isu terkini dari berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Di episode perdana kali ini, kami mengundang Bapak Slamet Sulistiono selaku Kepala Divisi Syariah Bank Jateng. Mungkin sebagai background teman-teman, jadi PEBS 2 bulan yang lalu kami mengadakan audiensi atau silaturahim secara virtual ke Bank Jateng Syariah. Dan pada pertemuan tersebut, kami dari PEBS FEBUI, terutama teman-teman peneliti di PEBS, merasa banyak sekali mendapatkan insight dari Pak Slamet selama proses audiensi berlangsung. Nah, insight-nya ini tuh beragam. Salah satunya terkait dengan berbagai isu terkini perkembangan BPD Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, ketika PEBS mulai menginisiasi acara PEBS Talk, yang muncul di pikiran kami pertama kali adalah kami harus mengundang Pak Slamet. Karena masih jarang acara-acara serupa yang membahas atau mengangkat isu mengenai perkembangan BPD Syariah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, episode pertama kali ini, PEBS Talk akan mengangkat tema mengenai tantangan perkembangan BPD Syariah di tengah kondisi persaingan industri terkini. Baik, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk mengundang dan menyapa Pak Slamet terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kenny. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, Pak Slamet ya. Alhamdulillah baik ya, sehat. Bagaimana Pak Slamet di Jawa Tengah ini kondisinya panas atau udah mulai hujan? Katanya udah bisa bikin telur itu Pak, masak telur di luar. Kalau cuaca masih panas, tetapi situasi sosial politik ikut anget karena sudah mulai ada aktivitas pilpres ya, sudah mulai menarik ya. Wah, ini seru Pak Slamet. Nanti kita mau ke situ juga nih. Kebetulan Siap, siap, topik siap. topik ISEO 2024 juga kita akan mengangkat tema salah satunya di tahun politik kita mau membaca arah ekonomi syariah ke depan nih. Siap. Makanya Pak Slamet udah bisa membaca arahnya mau kemana nih. Iya, iya. Baik, Pak Slamet mungkin kita boleh ya kita mulai ngobrol-ngobrol dulu Pak Slamet. Mungkin Baik, silakan. teman-teman di YouTube channel PBS ini kan juga pasti dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya Pak Slamet ya. Tapi mungkin boleh awal-awal Pak Slamet boleh nggak ceritain dulu kurang lebih gimana sih Pak gambaran umum profil dari sosio, ekonomi, demografi dari nasabah yang ada di BPD atau Bank Jateng Syariah itu kebanyakan karakteristiknya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Kenny dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini bersyukur kami mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dan berdiskusi dalam forum ini. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Bank Jateng Syariah saat ini masih menjadi unit usaha syariah dari PT BPD Jawa Tengah atau Bank Jateng Konvensional Induk Kami, di mana kemudian fungsi utama yang diemban oleh Bank Jateng Unit Usaha Syariah adalah menyediakan layanan perbankan syariah, khususnya bagi masyarakat di Jawa Tengah yang memiliki kebutuhan terhadap transaksional bank syariah. Secara umum memang nasabah BPD agak sedikit berbeda dengan nasabah dari Bank Umum Syariah Nasional ataupun bank umum konvensional yang skala nasional, karena secara naturally yang namanya nasabah BPD biasanya didominasi oleh pegawai negeri sipil yang kemudian secara struktural ada di bawah pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, atau juga kemudian didominasi oleh kalangan pegawai swasta yang kemudian mereka beraktivitas di kota setempat. Artinya mobilitas tidak setinggi, tidak se-complicated dengan masyarakat yang ada di kota-kota metropolitan, sehingga kemudian memberikan satu implikasi terhadap bagaimana bank syariah melayani segmen yang sedikit berbeda dibandingkan dengan segmen masyarakat di perkotaan yang
bisa dikatakan masuk kategori metropolitan seperti Jakarta gitu. Jadi memang kemudian untuk Bank Jateng Syariah salah satu fokusnya yang diamanahkan oleh pemerintah untuk pengembangan UMKM, yang mana UMKM itu memiliki satu kekuatan untuk menggerakkan ekonomi daerah, di mana kemudian posisi dari UMKM itu biasanya masih memiliki captive market yang relatif tidak sebesar dari para pemain bisnis ekonomi yang lebih besar, seperti perusahaan korporat dan sebagainya. Sehingga Bank Jateng Syariah fokus pada segmen-segmen yang tadi saya sebutkan dan berusaha untuk menghadirkan satu solusi perbankan syariah yang dibutuhkan oleh segmen tadi. Demikian Bu Kenny. Baik, dari segi pembiayaan juga kalau saya lihat dari datanya juga memang kebanyakan komposisinya ini didominasi oleh retail ya Pak ya, Iya, betul. UMKM maupun konsumen. Apakah emang memang itu lebih ke naturalnya seperti itu yang terbentuk atau memang ada mandat tertentu Pak Slamet kalau dari sisi sebagai BPD? Baik, secara historis sesungguhnya kami pernah mengalami posisi di mana pembiayaan corporate itu lebih dominan, yaitu sebelum pandemi, khususnya tahun 2020 ke belakang, itu komposisi pembiayaan korporasi dan infrastruktur, utamanya itu sampai sekitar 60%. Terus kemudian ada satu kondisi yang kami diminta untuk kembali fokus kepada pembiayaan retail UMKM, dan kami melakukan shifting strategi pada tahun 2021 sampai sekarang untuk fokus kepada UMKM, salah satunya dengan menjalankan mandat untuk membantu menyalurkan pembiayaan kurs syariah kepada UMKM-UMKM di Jawa Tengah. Sehingga memang kemudian potret angka penyaluran pembiayaan Bank Jateng Syariah di tahun ini 2023, dominasi sektor retail UMKM itu sangat signifikan, karena kemudian juga kami menyadari pergerakan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal kepada UMKM itu memberikan multiplier efek yang lebih luas daripada kemudian penyediaan dengan nominal yang sama untuk sektor yang korporasi. Kurang lebih demikian, Bu Kenny. Iya, Pak, dari data yang juga tersedia, ternyata rasio NPF dari kurs syariah yang sudah disalurkan oleh BPD Jateng Syariah ini cukup rendah ya, Pak, di 0,98. Iya, Ini, alhamdulillah. ya, Alhamdulillah, ini padahal kan mungkin perbankan agak reluctant kalau membiayai UMKM kan takutnya itu ya, Pak. Nah, ini ngejaga Ya, angka rasio NPF-nya nih, Pak Slamet, Masya Allah. Itu iya. ada mekanisme tertentu kah? Jadi kemudian kami mencoba mendisiplinkan bisnis proses di Bank Jateng Syariah dengan eh, RAC yang ketat, risk appetite kriteria yang tepat, kan gitu. Jadi risk appetite kriteria itu kami canangkan di awal sebagai guidance buat unit operasional kami di cabang dan cabang pembantu syariah, agar fokus kepada sektor-sektor UMKM yang memiliki prospek bisnis ke depan. Artinya sebagai kantor pusat kami menerbitkan daftar atau list dari sektor UMKM yang masuk kategori prospek, yang masuk kategori agak riskan untuk dibiayai, bahkan yang masuk kategori red list yang untuk dihindari sementara ini. Dari posisi itu maka kemudian cabang-cabang kami bergerak mencari nasabah yang masuk dalam kriteria daftar yang prospektif untuk dibiayai, kemudian fokus pada sektor itu. Karena memang kemudian sektor-sektor tersebut mengalami dinamika yang beragam. Ada kemudian sektor UMKM yang kami pandang cukup prospektif, tetapi sifatnya sudah mulai decline secara market. Tetapi ada juga yang prospektif dan kemudian secara ketahanan cukup untuk diyakini beberapa tahun ke depan bisa kita ekspansi di sektor itu. Nah, hal itu yang kemudian mengawali proses pemilihan UMKM mana yang dibiayai dengan skema KUR. Karena kami yang kedua, kami fokus untuk menempatkan bahwa pembiayaan KUR syariah ini adalah pembiayaan yang sangat murah, maka kami mencari usaha-usaha yang kemudian memang layak untuk diberikan apresiasi dengan pricing murah.
Jadi untuk pembiayaan di atas 100 juta yang menggunakan agunan fisik, agunan kebendaan begitu, maka kemudian kami mencari usaha yang lebih established, usaha yang sudah mapan, yang memang kemudian kami apresiasi dengan pricing murah yang disubsidi oleh pemerintah itu. Sedangkan untuk usaha-usaha yang sifatnya startup, masih awalan, rintisan, itu kami sediakan dengan skema yang super mikro, di mana kemudian secara prevalensi adanya risiko juga cukup tinggi, tetapi dalam nominal yang tidak terlalu besar kan gitu. Yang ketiga, kami juga menerapkan satu mekanisme mitigasi secara komprehensif dengan menyiapkan sejumlah apa namanya penjagaan dari sisi ekosistem marketing, karena yang nama UMKM itu faktualnya mereka tidak hanya butuh apa namanya modal saja, tapi dia juga butuh market. Maka kami juga mengenalkan UMKM kami itu dengan beberapa kelas digital marketing yang kami kerjasamakan dengan marketplace yang kita kenal kan gitu, agar mereka juga punya akses pemasaran. Karena sesungguhnya yang tadi saya sampaikan, UMKM itu tidak hanya butuh modal tapi juga butuh akses pemasaran. Maka kami bekali mereka dengan kemampuan digital marketing, termasuk juga kemampuan untuk memasarkan di online, fotografi produk dan sebagainya, itu juga kami kenalkan kepada mereka untuk memperluas pasar yang dimiliki oleh UMKM yang dibiayai oleh Bank Jateng Syariah. Kira-kira demikian Bu Kenny. Baik. Jadi memang ada aspek pemberdayaannya juga ya, Pak Slamet ya, dari Iya, UMKM penerima pembiayaan itu memang salah satu juga fitur yang pada saat audiensi PEBS kemarin ya, kami tuh senang gitu iya, mendengarnya bahwa iya, apa namanya para penerima pembiayaan tuh juga mendapatkan value yang lain gitu ya, selain iya, pembiayaan betul. dengan pricing yang murah itu sendiri. Nah, Iya, bicara kembali tentang karakteristik nasabah Pak Slamet, iya, tadi yang membedakan dengan kalau misalnya di kota-kota besar gitu ya, salah satunya kan adalah kalau untuk nasabah di, Bank Syariah Jateng, Pak Slamet dulu pernah menyampaikan bahwa mereka tuh lebih merasa nyaman dengan layanan BPD karena memang merasa bahwa misalnya Bank Jateng Syariah gitu ya mengedepankan kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal apa sih Pak yang di-offer sama Bank Jateng Syariah ini untuk para nasabahnya? baik. Jadi eh, hal-hal yang kemudian faktual di lapangan yang kami temui dari nasabah Bank Jateng Syariah maupun BPD secara umum, bahwa mereka tidak sepenuhnya senantiasa ingin menggunakan jasa perbankan itu melalui kanal digital. Jadi belum seluruhnya mungkin ya masyarakat di Indonesia itu eh, punya ekspektasi fully digitally gitu. Dia full pakai digital, dilayani dengan mesin, dilayani dengan aplikasi, kan gitu. Beberapa di antara mereka itu memang butuh untuk ketemu dengan orang bank, bicara face to face, bicara dari orang ke orang begitu, tidak dengan mesin kan gitu. Dan di sanalah kemudian muncul yang namanya interaksi sosial. Maka kemudian mereka sering cerita, saya kalau datang ke bank lain itu Pak, kalau mau sekedar transfer itu langsung diarahkan ke mesin ATM. Kalau kemudian mau tanya produk, disuruh maju ke box satu mesin yang nanti menerangkan tentang fitur-fitur kan gitu. Tapi kalau dengan Bank Jateng Syariah, saya tuh kadang-kadang butuh ketemu untuk kemudian sekedar cerita apa yang sedang saya alami, apa yang sedang dirasakan oleh UMKM, oleh nasabah, sehingga kemudian mereka bisa menemukan secercah inspirasi ataupun sekedar teman berbagi kan gitu. Jadi di luar banyaknya bank yang kemudian mengedepankan teknologi, ternyata masih ada segmen konsumen tertentu yang butuh didekati secara personal, tidak dengan mesin, tidak dengan artificial intelligence, tapi dengan manusia juga, kan gitu. Jadi contoh misalnya, kami dulu menyediakan satu kanal untuk pengajuan permohonan KUR syariah melalui online. Tetapi ternyata kemudian efektivitasnya tidak selalu bagus. Karena ketika yang ditemui oleh UMKM itu adalah petugas bank sendiri, maka ada interaksi, ada dialog di situ.
sehingga muncul kebutuhan yang lebih konkret bahwa mereka itu tidak cuma butuh modal, mereka juga butuh dibantu untuk pemasaran, dibantu untuk membuat packaging jadi lebih bagus, dibantu untuk mengefisienkan bisnis proses yang mereka punya biar lebih efisien kan gitu. Jadi proses interaksi inilah yang kemudian kami jawab dengan menyediakan satu unit pasukan, satu unit tim task force khusus yang kami sebut dengan namanya Relationship Manager khusus untuk kur syariah. Jadi kami saat ini memiliki 48 relationship manager senior, kemudian ada 39 relationship manager junior, yang kemudian tugasnya adalah menjalin hubungan dengan UMKM. Mereka bukan sekedar AO, bukan sekedar account officer, bukan sekedar petugas analis, tapi mereka kemudian menjadi eh, komunikator antara Bank Jateng Syariah dengan UMKM. Setiap permasalahan yang mereka temui dalam operasional UMKM itu bisa ada teman untuk berbagi. Contoh misalnya, ketika hari-hari kemarin ada kelangkaan bahan baku, mereka bisa cerita. Dari cerita itu, Bang Jateng punya insight. Oh, Pak, untuk bawang merah di daerah sana berlimpah, Pak. Harganya relatif baik. Nanti kami bisa sambungkan itu. Jadi, hal-hal sederhana seperti itu ternyata cukup efektif untuk kemudian menjalin hubungan yang lebih dalam dengan nasabah. Nasabah UMKM itu ternyata meskipun secara nominal kecil, tapi mereka juga perlu dan butuh untuk disentuh secara lebih dalam sebagaimana prime customer kalau di bank. Jadi seringkali bank-bank besar itu hanya melihat prime customer itu dari sudut pandang angka gitu kan. Nah, mereka jarang melihat bahwa ya UMKM pun sebenarnya juga butuh untuk disentuh secara lebih personal kan gitu. Kurang lebih demikian Bu Kenny. Iya, jadi kata kuncinya memang yang di-offer oleh Bank Jateng Syariah salah satunya personal touch juga ya Pak Slamet. Jadi ada Kurang lebihnya merasa demikian. keterikatan. Nanti kita bakal bahas juga tuh. Karena Pak Slamet juga dulu pernah mention saya ingat tentang social interaction theory yang saya tuh sampai melekat banget Yes. sampai sekarang ya. Jadi Ya, ya betul. karena personal touch itu yang akhirnya mungkin membuat juga mereka menjadi loyal ya Pak ya. Iya, Nah, mungkin kita masuk ke bagian serunya nih Pak Slamet nih. Salah satu baik, yang akhirnya mengignite PBS nih, kayak kita harus ngundang Pak Slamet. Karena kita sekarang ngomongin tentang persaingan industri, Pak. baik. Jadi kan tentu seperti yang kita ketahui ya dengan adanya bank syariah hasil dari merger bank BUMN, akhirnya kita Indonesia punya bank syariah yang skalanya besar gitu ya, yang juga cita-citanya juga cukup tinggi gitu ya untuk menjadi pemain global dan lain-lain. Tentu secara makro itu membawa juga kebaikan bagi perekonomian secara umum. Tapi kan tentunya segala hal yang berhubungan dengan kebijakan dan lain-lain pasti ada sisi-sisi lain yang perlu kita bahas. Salah satunya mungkin dampaknya nih Pak terhadap BPD, wabil khusus BPD Syariah. Dengan adanya bank tersebut yang juga pasti merubah landscape dari peta persaingan tanda kutip ya persaingan industri perbankan syariah. Gimana nih Pak? Ada dampaknya nggak Pak terhadap BPD Syariah? Terutama Baik. mungkin konteks Bank Jateng Syariah. Terima kasih Bu Kenny. Jadi pertama kami bersyukur ada Bank Syariah sebesar BSI menjadi sebuah kebanggaan buat bank BPD seperti kami. UUS BPD ada bank yang sebesar BSI dengan aset lebih dari 300 triliun. Tetapi kemudian ternyata ekspektasi kami di awal bahwa keberadaan bank besar ini akan mampu memperkokoh industri perbankan syariah ternyata masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena kemudian tadinya kami berharap bahwa keberadaan Bank Syariah Indonesia yang besar itu akan mampu mengalihkan proyek-proyek besar yang selama ini tidak pernah digarap oleh bank syariah karena nggak ketiadaan akses bisa kemudian digarap berikutnya oleh bank syariah secara sindikasi atau secara bersama-sama. Contohnya misalnya pembiayaan infrastruktur. Memang bank syariah sudah mulai membiayai infrastruktur, tetapi banyak infrastruktur yang membutuhkan dana triliunan itu selama ini tidak dikerjakan oleh bank syariah. Kami baru sekelas ratusan miliar. Ketika bicara pembangunan jalan tol, bandara, pembangunan PLTU dan sebagainya yang butuhnya 3 sampai 5 sampai 10 triliun, tidak ada bank yang cukup besar untuk menginisiasi dan range itu. Tadinya harapan itu kami lekatkan pada munculnya BSI.
BSI akan mampu berdiri di paling depan sebagai panglimanya industri bank syariah untuk kemudian menarik nasabah-nasabah besar itu akan percaya pada industri perbankan syariah. Tapi ternyata harapan itu masih cukup jauh karena BSI belum melibatkan kami dalam eh, proyek-proyek infrastruktur ataupun proyek besar yang bisa digarap secara bersama-sama oleh UUS BPD termasuk Bank Jateng Syariah. Yang kedua, kenyataannya justru menunjukkan data 2020, 2021, 2022, tingkat pertumbuhan pangsa pasar industri perbankan syariah dibandingkan perbankan nasional, angkanya hanya bertumbuh secara normal saja. Tidak ada eskalasi peningkatan yang signifikan dengan keberadaan BSI. Tahun 2021, market share kita 6,70, 2022 7,09, Juni 2023 7,30, relatif sama. Artinya eh, kenaikan pertumbuhan market share ini berjalan secara organik biasa. Tidak ada lompatan leapfrog yang signifikan dengan masuknya BSI sebagai pemain utama di industri ini. Padahal kalau kita lihat BSI itu kalau tidak salah sekarang mendominasi 46% industri perbankan syariah nasional. Artinya sudah mendekati mayoritas, mendekati single majority. Dia tinggal berapa persen lagi sudah masuk kategori mungkin monopoli mungkin begitu. Karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentu akan memperingatkan industri ini kalau sampai ada yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Nah, problem yang kemudian muncul justru teman-teman BSI mengalami pragmatisme. Beberapa kali kami interaksi, baik pada level Asbisindo bertemu dengan direksinya BSI maupun level CEO regional di wilayah Jawa Tengah, kami selalu mendorong itu, Pak, mari kita bareng-bareng mencoba mengkonsolidasikan, kita coba approach ke proyek-proyek yang selama ini syariah tidak dapat kuenya, BSI di depan, kami ikut di belakang, kan gitu. Tapi kemudian mereka menyampaikan bahwa Pak agak kesulitan kalau kita ngajak nasabah yang belum pernah kenal syariah. Karena kita kemudian harus mengenalkan ke mereka tentang seperti apa skema syariah. Yang kedua, kami harus berkompetisi dengan bank-bank sebesar BRI, BCA, Mandiri, dan sebagainya. Yang relatif adalah induk mereka semua, kan gitu. Nah, muncul pragmatisme itu dengan statement bahwa ya paling mudahnya Pak, kami menawarkan ke nasabah-nasabah yang sudah kenal syariah. Konsekuensinya maka BSI masuk lebih dalam bahkan terlalu dalam ke nasabah-nasabah existing yang kemudian selama ini sudah dibiayai oleh UUS Bank Jateng, dibiayai oleh Bank Muamalat, dibiayai oleh bank-bank syariah yang lebih kecil. Sehingga secara agregat nilai atau angka industri perbankan syariah tidak tumbuh signifikan. Karena kemudian hanya beralih dari Bank Jateng Syariah pindah ke BSI, dari Bank Muamalat pindah ke BSI, dari Bank Bukopin Syariah pindah ke BSI. Dan ternyata yang dirugikan justru industri. Contoh misalnya, kami punya banyak sekali fakta dan sering saya utarakan ini dalam berbagai forum. Nasabah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, sudah dibiayai oleh Bank Jateng Syariah sekian tahun. Kami membiayai dengan pricing misalnya 9%. Tiba-tiba karena BSI punya target internal yang besar, mereka mencoba melakukan approach kepada nasabah Universitas Muhammadiyah itu menawarkan pricing 2 digit di bawah yang Bank Jateng Syariah layani. Ketika ditawari dengan 7%, tentu nasabah akan memilih, udah Pak selamat saya tinggalkan Bank Jateng ya, saya ikut BSI ya, kan gitu. Itu dari sisi pembiayaan. Dari sisi dana juga sama. Dari sisi dana kami sudah punya nasabah sudah lama dengan kami, ditawari deposito dengan imbal hasil lebih tinggi. Nah, pragmatisme inilah yang menurut saya harus ada yang mengingatkan bahwa industri ini menjadi tanggung jawab kita semua, para pelaku perbankan syariah. Secara langsung di dalam forum yang dimoderatori oleh OJK, anggota komisioner OJK duduk di situ dan saya ikut dengar di situ. Salah satu dari teman saya di BPD di luar Jawa menyampaikan di dalam forum itu, ada dirutnya BSI juga disampaikan, tapi mereka menyampaikan bahwa ya mereka tidak bertanggung jawab terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Mereka ditarget oleh owner untuk menyelesaikan RBB kan gitu.
Nah, ini yang kemudian saya berharap dalam forum-forum akademis seperti eh, PEBS punya forum seperti ini, mohon untuk disuarakan lebih kencang. Bagaimana kemudian industri perbankan syariah tumbuh lebih dominan lagi dibanding posisi sekarang dengan BSI sebagai motornya, karena dia yang paling besar. Tapi kemudian kami punya usul bahwa agar BSI ini punya sparring partner, maka sebaiknya kita semua ikut memikirkan untuk adanya satu lagi gitu, minimal satu lagi bank syariah yang sepadan dengan BSI agar semangat fastabikul khairat itu muncul, agar kemudian BSI tidak sendirian besar sehingga justru mengkanibal sesama bank syariah existing yang lebih kecil, tapi justru berlomba-lomba untuk menjadi national player bahkan menjadi global player gitu. Nah, saran yang ada dalam benak kami adalah memungkinkan tidak jika kemudian kita semua berpikir kita bentuk lagi deh bank syariah yang lebih besar dari yang posisi sekarang karena terpautnya agak jauh. Bank Syariah Indonesia dengan second player-nya itu pautnya bisa sangat jauh sekali kan gitu. Sehingga saya pikir kalau kita ingin menyehatkan industri pembangunan syariah, butuh ada sparring partner yang sepadan dengan BSI kan gitu. Entah itu lewat jalur konversi dari konvensional ke syariah ataupun merger beberapa bank syariah dijadikan satu yang lebih besar. Karena harapannya adalah semangat fastabikul khairat itu muncul. Jadi dalam natural apa namanya competition yang namanya semangat untuk bersaing itu memang harus distimulasi. Karena kalau tidak nanti saya khawatir BSI sendiri nanti kemudian jenuh bahwa dia jadi pemain besar sendirian. Maka pertumbuhan dia akan segitu-segitu saja. Toh tetap saja market leader kan gitu. Nah, sehingga saya berpikir yang lebih konstruktif, lebih sehat, bagaimana kemudian pemerintah, masyarakat penggiat ekonomi syariah, para pemerhati perbankan syariah, untuk sama-sama mencarikan solusi agar industri ini bisa bergerak tumbuh lebih progresif, tidak kemudian terjebak dengan angka-angka yang relatif masih kecil ini. Kurang lebih demikian, Bu Kenny. Jadi memang harapannya dan dengan adanya juga tadi misalnya opsi, kenapa kita nggak coba misalnya provide ada nanti misalnya bank syariah yang besar lagi, satu lagi juga kan untuk konsumen juga sebenarnya menguntungkan karena kami konsumen jadi punya lebih banyak pilihan ya Pak. Jadi Betul, dari segi ekonomi juga sebenarnya di ilmu ekonomi juga itu lebih efisien. betul lebih efisien dan juga untuk konsumen juga lebih diuntungkan. Nah, terkait tadi Pak, jadi, dengan adanya sekarang pattern atau landscape, kira-kira industri yang seperti ini dari segi ada dominasi market share dan lain-lain, pasti strategi bisnis dari Bank Jateng Syariah ada adaptasi ya Pak, penyesuaian. Ya, Mungkin boleh betul. sharing Pak, gimana itu Baik. menghadapinya strategi bisnisnya? Sebelum ke strategi bisnis, saya tambahkan sedikit saja. Jadi ketika kemarin BSI pun ada eh, teknologi error ya selama beberapa waktu, nasabah itu menyampaikan aspirasinya. Nasabah itu sekarang tidak berani dengan satu bank saja. Maka yang sudah jadi nasabah BSI juga berusaha untuk jadi nasabah Bank Jateng Syariah sebagai contingency plan kan gitu. Tetapi kemudian saya merasa memang kami sendiri Bank Jateng Syariah itu tidak cukup apple to apple kalau kemudian bersanding dengan BSI. Secara infrastruktur teknologi, resources yang dimiliki tentu akan berbeda. Nah, saya akan masuk sekarang kemudian ke strategi apa yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah. Maka kami sudah merumuskan sejak 2022 kemarin, tahun lalu, ketika menyadari bahwa landscape persaingan industri perbankan syariah sudah kondisinya seperti ini, maka kami mengukur baju. Kami mencoba untuk sadar diri bahwa Bank Jateng Syariah tidak akan head to head dengan BSI. Kami kemudian sudah menetapkan strategi untuk tidak head to head dengan BSI. Kami akan menjangkau segmen pasar yang tidak digarap oleh BSI, satu. Yang kedua, kami akan menciptakan produk dan program yang tidak dibuat oleh BSI. Karena sesungguhnya kami meyakini rezeki Allah itu luas, pasar ini begitu terbuka. Kalau kami masih berbunuh-bunuhan di dalam apa namanya red ocean dengan BSI, maka yang kasihan industri ini. Ketika misalnya BSI membanting harga pembiayaan yang sangat murah, maka kami tidak akan ikut di dalam kompetisi itu. Sudahlah, itu kalau memang dia nawarin murah ya sudah. Karena kami pernah coba, Bu.
Kami pernah coba turunkan, BSI turun lagi. BSI turunkan, kami turun lagi, turun lagi. Sampai-sampai kan gitu, pricingnya itu di bawah imbal hasil deposito. Itu kan sudah tidak sehat. Akhirnya kemudian kami sadar bahwa oke, kalau gitu kami lebih baik fokus kepada segmen-segmen usaha yang kemudian belum digarap oleh BSI. Dan ternyata itu masih banyak. Kan gitu. Salah satu yang kemudian tahun ini menurut saya menjadi bintang gitu ya dalam pertumbuhan pembiayaan kami di Bank Jateng Syariah adalah segmen consumer yang pegawai swasta. Segmen konsumer pegawai swasta yang orientasinya pada syariah ini ternyata masih memiliki ruang gerak yang sangat luas. Belum banyak bank syariah yang bergerak di situ. Kompetitornya dengan konvensional juga memiliki diferensiasi yang nyata bahwa ini skemanya syariah. Meskipun ada bank konvensional sudah main di situ, tapi mereka konvensional, mereka tidak halal, kira-kira begitu. Sementara kami masuk dengan penetrasi, kami halal dan bagus, kan begitu. Nah, segmen ini contohnya masuk kepada segmen guru-guru swasta. Guru-guru yang kemudian ada di madrasah, ada di sekolah Islam yang selama ini payroll dan gajinya dia mungkin dipandang oleh BSI belum terlalu signifikan karena mungkin jumlah gurunya tidak besar, tidak banyak, gajinya juga tidak besar, tapi sesungguhnya mereka ini adalah segmen yang kemudian butuh dilayani dengan skema syariah. Melalui kombinasi pendekatan teknologi dan personal approach kepada mereka, kami masuk dan alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalin kerjasama dengan banyak sekali institusi pendidikan yang kemudian selama ini belum digarap oleh bank syariah manapun. Sebagai perbandingan angka, tahun lalu kami itu hanya punya sekitar 300 sampai 400 perjanjian kerjasama payroll dengan institusi pendidikan keislaman. Tetapi tahun ini kami memiliki lompatan kerjasama sampai hampir 1.700, 4 kali lipat daripada tahun lalu, di mana kemudian sangat banyak sekali eh, institusi sekolah, madrasah yang kemudian butuh dilayani dari sisi konsumer, kebutuhan guru-gurunya, kebutuhan siswanya untuk menabung, kebutuhan untuk payroll sistem di sekolah tersebut, dan itu menurut saya peluang yang kami harus secara positif ambil, mumpung pasar belum terlalu jenuh, kira-kira gitu. Dan kedua, kami mencoba untuk menggunakan banyak strategi bundling, bundling produk. Jadi kalau bank-bank besar itu cenderung tidak terlalu banyak punya bundling produk karena volume mereka sudah cukup besar. Nah, Bank Jateng Syariah melakukan cross-selling kepada nasabah existing dengan menawarkan beberapa paket bundling. Misalnya pembiayaan rumah dibundling dengan haji. Maka muncul di kami namanya program Rumah Pak Haji. Ada program pembiayaan KUR dibundling dengan fasilitas sertifikasi halal gratis. Karena UMKM yang bergerak di sektor kuliner butuh sertifikat halal, kan gitu. Nah, sehingga kemudian hal-hal semacam ini menjadi satu langkah kecil inovasi yang saya pikir lebih tepat dan diperlukan, dibutuhkan oleh segmen UMKM yang bisa jadi bank-bank besar seperti BSI belum sempat memikirkan soal ini. Kurang lebih demikian, Bu Kenny. Iya, Pak Slamet. Makin ke sini kayak saya mungkin jadi makin ini yakin kayaknya ya, Pak. Maksudnya tadi kayak berbagai strategi terobosan seperti bundling produk yang sampai mungkin detail gitu ya, tahu kebutuhan nasabah. Mungkin ini juga efek positif dari personal touch tadi ya, Pak. Iya, Karena iya, tadi banyak interaksi gitu ya, maksudnya nasabah betul, nggak cuma dilayani betul, mesin, jadi tahu akhirnya kebutuhan real di betul. lapangan itu kayak apa gitu ya, Pak. Karena saya juga amazed gitu, wah ini sampai bisa sedetail ini produknya, terus bisa out of the box gitu yang mungkin bank-bank umum besar syariah lain mungkin belum sampai ke situ gitu. Karena tadi ya interaksi dengan nasabah ini yang saya juga ngerasa ini jadi fitur Bank Jateng Syariah yang kuat banget, Pak. Nah, satu yang kemarin saya juga sangat terbayang-bayang ya, social identity theory yang Pak Slamet sampaikan, ini nyambung Ya, sama yang tadi. siap. Jadi, bahwa ini menjadi salah satu cara pemasaran dari
Bank Jateng Syariah ya Pak, untuk Ya, meningkatkan loyalitas atau mungkin bahkan meng-attract nasabah baru. Mungkin boleh sharing sedikit Pak, gimana baik, aplikasi teori ini ke Bank baik, Jateng Syariah? baik. Jadi garis merah dari yang tadi saya sampaikan ke Bu Kenny dan Bapak Ibu sekalian, bahwa mendengarkan customer voice itu menjadi sebuah kekuatan. Apa yang mereka butuhkan itu seringkali tidak didengar melalui channel-channel digital. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar oleh penyedia jasa seperti bank syariah. Maka kemudian ketika kami bisa mendengarkan customer voice, kami berusaha untuk menyamakan frekuensinya. Kami berusaha untuk memperbesar area kesamaan dalam atribut-atribut sosial itu. Ini masuk dalam konteks teori social identity theory atau social integration theory, bahwa kemudian kami pengen dianggap bukan orang lain bagi nasabah, kan gitu. Karena menurut kami yang namanya persaingan itu antar bank itu memunculkan angka-angka kuantitatif yang kemudian sangat mudah ditiru. Hari ini kami bisa men-serve dengan harga murah. Tidak pakai lama, bank lain akan bisa menyediakan lebih murah lagi. Nanti kalau kami lagi lebih murah lagi, bank lain juga ada yang lebih murah lagi. Nah, persaingan antar bank dalam melayani customer kalau hanya berhenti pada atribut murah, atribut harga yang diukur secara kuantitatif, maka ujungnya yang rusak adalah industri. Maka kemudian kami mencoba membangun engagement customer dengan memperbesar area kesamaan dengan Bank Jateng Syariah, kan gitu. Contohnya, kami mencoba melakukan customize program ataupun produk dengan segmen-segmen tertentu. Contoh misalnya Muhammadiyah. Di segmen Muhammadiyah, kami mencoba menyelami Muhammadiyah ini butuhnya apa. Ternyata Muhammadiyah itu fokus pada jalur kesehatan dan pendidikan. Maka kemudian kami mencoba membuat program-program yang related dengan strategi besar organisasi Muhammadiyah dalam pengembangan ormasnya. Misalnya, kami bekerja sama dengan mereka untuk memfasilitasi program pengurus wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah yang ingin membuat program pendirian klinik di setiap kecamatan. Maka kemudian kami menyiapkan program-program yang relevan dengan itu, dengan mengakomodir kekhasan, keunikan dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mencoba mengidentifikasi apa yang kemudian pengen diatributkan oleh setiap nasabah kami tentang Bank Jateng Syariah. Kalau mungkin teknologi, mereka mengembangkan satu kecanggihan, satu kemudahan, dan sehingga orang yang menggunakan teknologi itu bisa mempersonifikasi dirinya sama dengan teknologi yang dia miliki, kan gitu. Tetapi kemudian kami berpikir apa nih ya yang bisa menyamakan frekuensi Bank Jateng Syariah dengan nasabahnya. Belum lama ini Bu, kami bulan Oktober, maaf, September bulan kemarin, kami memulai satu program namanya GSM, Gerakan Senang Membantu. Gerakan Senang Membantu kami desain sebagai sebuah kampanye kebaikan. Kami ingin Bank Jateng Syariah dipersepsikan sebagai bank yang senang membantu. Karena kami yakin nasabah kami pun banyak yang senang membantu. Jadi konkretnya program ini adalah mencoba memberikan campaign donasi yang kemudian bisa dilihat oleh nasabah pada saat mereka datang ke counter ataupun melalui WA kepada nasabah, WhatsApp kepada nasabah tentang ajakan untuk berdonasi. Donasinya sangat konkret karena ada narasi tentang siapa yang dibantu, alamatnya di mana bisa di-tracking, ada visualisasi yang bisa dicerna oleh customer. Sumber untuk donasinya itu dari 3 sumber. Pertama, customer diajak untuk ikut membantu. Yang kedua, karyawan Bank Jateng kami wajibkan untuk ikut membantu. Yang ketiga, dari keuangannya bank juga ikut membantu.
Jadi tiga sumber ini menyatukan satu gerakan kebaikan untuk membantu orang-orang di sekitar kantor kami. Jadi ada 21 outlet Bank Jateng Syariah, kami membuat 21 campaign setiap bulan. Sehingga kemudian setiap ada nasabah yang datang ketemu kami pastikan teller dan customer service kami akan menyampaikan, Pak, Bu, apakah berkenan untuk ikut membantu? Kita punya gerakan GSM, gerakan senang membantu. Rp1.000, Rp2.000 yang Bapak Ibu bantu kepada Pak ini, Pak itu, yang ada dalam ilustrasi, itu sangat meringankan beban mereka. Dengan cara itu kami ingin membangun satu resonansi sosial, kami ingin membangun satu kesepahaman frekuensi sosial bahwa Bank Jateng Syariah itu suka membantu dan nasabah yang suka membantu terfasilitasi. Nanti mereka yang ikut donasi 1.000, 2.000 lewat transfer atau tunai akan mendapatkan report bahwa uang 1.000, 2.000 mereka itu ternyata terwujud menjadi kaki palsu buat orang yang disabilitas butuh dibantu. Bahwa 1.000, 2.000 rupiah mereka itu bisa membantu menyelesaikan beban tunggakan anak sekolah yang sampai ijazahnya nggak bisa diambil, kan gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian kami coba create, kami coba dengungkan lewat medsos juga yang kami miliki, lewat Instagram, lewat YouTube yang kami punya, untuk kemudian mendudukkan nasabah dan Bank Jateng Syariah dalam satu frame sosial yang sama bahwa kita adalah kumpulan dari orang-orang yang suka membantu. Jadi goalnya adalah nanti nasabah itu punya persepsi Bank Jateng Syariah itu suka membantu loh, kan gitu. Sehingga kalaupun saya ditawari orang lain, saya tidak akan meninggalkan Bank Jateng Syariah. Karena bagaimanapun Bank Jateng Syariah itu bank yang suka membantu dan saya terlibat dalam proses itu, maka saya tidak akan meninggalkan Bank Jateng Syariah hanya untuk pindah ke bank lain. Kira-kira gitu. Waduh, nih dengerin tadi cerita Pak Slamet, saya langsung googling nih Pak, cari Bank Jateng terdekat di Jakarta. Ada di Kramat Jati, tapi kalau ke Iya, sana bisa buka belum, akun belum, syariahnya belum nggak ada Pak? di Belum. Jakarta, belum ada. Oh, jadi Iya. beda Pak, yang di Kramat Jati bukan itu Keramat Jati KJP. konvensional, belum ada yang Belum syariah. syariah, jadi nggak Belum. beda ya Pak? Saya langsung ini Iya, nggak berarti nggak bisa buka nih Pak orang Jakarta atau orang Depok. bisa kalau mau donasi bisa. Ada Hmm. rekening-rekening yang bisa dituju gitu. Oke, berarti memang belum kalau kalau mau buka harus nggak belum bisa pakai aplikasi atau gimana Pak? Atau kalau misalnya orang dari luar daerah mau buka akun di Oh, itu Jateng cukup Syariah? nanti transfer saja. Nanti kan akan milih campaign yang mana. Ada Hmm. 21 eh, calon penerima ya, mustahik untuk donasi ini. Nanti ada profilnya, ada yang tadi, ada orang disabilitas yang butuh untuk menafkahi keluarganya, ada orang yang kemudian sedang butuh biaya untuk operasi. Jadi ada juga misalnya yang di Wonogiri saya ingat itu untuk program air bersih karena mereka kekurangan air kan gitu-gitu. Nah, nanti nasabah tinggal memilih saja mau yang mana, yang terdekat dengan mereka juga boleh. Nanti kemudian tinggal transfer saja, maka setelah itu ketika dana donasi tadi sudah diberikan, maka itu akan diinformasikan reportnya, laporannya, bahwa ini sudah tersalurkan dalam bentuk ini itu kan gitu. Nah, nanti bulan berikutnya ada campaign baru lagi. Jadi kami memproduksi campaign ini setiap bulan sekali, yang kemudian nanti harapannya bisa membuat seluruh eh, nasabah kami maupun masyarakat secara umum itu bisa ikut terbantu kan gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Pak Slamet, nih mungkin dua pertanyaan terakhir terkait Baik, dengan regulasi pemerintah dari perspektif Pak Slamet sendiri. Apakah regulasi yang ada ini sudah cukup? Misalnya ada dukungan gitu ya Pak, atau keberpihakan terhadap unit usaha dari BPD secara umum konteksnya luas. Apakah regulasi yang ada itu sudah cukup atau belum menurut Bapak? baik. Jadi kalau support dari pemerintah yang kami harapkan saat ini dan sangat kami butuhkan dalam waktu dekat adalah adanya aspirasi dari pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Tengah untuk bisa menggunakan payroll-nya dengan skema syariah di Bank Jateng Syariah. Karena sampai dengan hari ini PNS itu masih dilayaninya dengan Bank Jateng konvensional. Muncul pembahasan di KDEKS, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, di mana beberapa
pejabat birokrat di kami juga masuk di dalam struktur kepengurusannya KDKS. Beliau-beliau sudah memiliki pemikiran karena suara untuk meminta adanya layanan payroll buat PNS itu makin kuat dan makin besar. Maka kemudian hari ini kami berharap semoga pemerintah memberikan satu support dukungan agar kami diberi kesempatan untuk ikut juga melayani PNS-PNS di Jawa Tengah, kota dan kabupaten. Yang kedua, dari support regulator Bank Indonesia ataupun OJK. Kami berharap banyak bahwa eh, dukungan pemberian izin untuk inovasi-inovasi yang sifatnya memudahkan proses layanan, baik di sistem pembayaran maupun pada produk perbankan, diharapkan bisa lebih progresif, lebih cepat, dan lebih apa namanya, eh, memperpendek jalur birokrasi agar kemudian time to market itu tidak kehilangan momennya. Contoh misalnya kami beberapa waktu terakhir ini masih berkutat dengan proses perizinan di pengembangan Laku Pandai. Laku Pandai itu layanan branchless banking, di mana kemudian ada segmen yang butuh untuk dilayani dengan branchless banking ini, karena secara akses itu jauh dari perkotaan, dibutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk bisa menjangkau mereka, maka solusinya dengan branchless banking. Tapi eh, regulasi perizinan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kemudian jawaban kami kepada masyarakat yang membutuhkan itu tidak bisa serta-merta eh, kami layani karena masih berkutat dengan proses perizinan. Termasuk juga misalnya di sistem pembayaran. Kami sedang mendesain satu solusi untuk mengatasi pinjol. Jadi pinjol ini sekarang menjadi satu fenomena yang sudah dikeluhkan banyak orang karena kemudian sudah mengganggu apa ya, situasi sosial kemasyarakatan kita. Banyak rumah tangga yang kemudian terganggu dengan tagihan-tagihan yang dilakukan oleh debt collector dari usaha pinjol ini. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, bahkan hubungan kerja antara majikan dengan karyawan terganggu dengan interaksi antara DC, debt collector dengan mereka yang menggunakan pinjol ini. Maka kemudian kami berpikir untuk memberikan solusi yang sama mudahnya dengan pinjol, tetapi bukan dalam konteks riba, tetapi dalam konteks non pembiayaan. Jadi semacam eh, apa namanya, solusi dengan akad kafalah, solusi dengan akad penjaminan. Jadi kami memberikan satu fasilitas apa namanya, belanja atau pembayaran kebutuhan, tapi non pembiayaan, tapi semudah pinjol, semudah mereka transaksi pinjol atau pay later yang konvensional. Tetapi kemudian dalam struktur regulasi yang ada di OJK maupun Bank Indonesia, hal ini mungkin belum terlalu detail dibahas, sehingga kami harus membuat satu effort yang cukup besar untuk mempersiapkan perizinan soal itu dan juga penyiapan infrastrukturnya. Apabila sesungguhnya regulasi membuka ruang untuk kami mempercepat prosesnya, mempermudah tahapannya, tentu itu akan sangat membantu karena terus terang saya memang agak sangat concern dengan soal efek buruknya pinjaman online yang berbasiskan bunga, karena itu relatif sebagaimana apa namanya, pinjaman lintah darat yang mencekik kan gitu. Kemudahan itu berkonsekuensi pada banyak masyarakat yang kemudian harus menanggung konsekuensi dari yang mereka sejak awal belum pikirkan. Jadi mereka cuma karena iming-iming kemudahan mereka coba, ternyata setelah itu menyulitkan mereka dan untuk lepas dari itu sangat besar sekali pengorbanan mereka kan gitu. Nah, kami berusaha untuk ikut menjadi bagian dari solusi, memberikan satu kemudahan yang kemudian semudah mereka, tapi tidak berat dan tidak menyusahkan buat masyarakat. Kurang lebih demikian Bu Kenny. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet. Satu lagi Pamungkas nih Pak. Ini Baik. 2024 seru nih Pak. Karena tahun depan itu pertama
visi dari Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia itu batas waktunya kan di 2024 nih Pak. Kita mau mengukur, makanya di Outlook salah satunya kita pengen lihat sudah sejauh mana pencapaiannya. Jadi 2024 itu kan adalah visi yang mau dicapai, dan 2024 tahun politik tadi yang Pak Slamet juga udah mention di awal. Ini gimana ini Pak Slamet nih arah pengembangan kira-kira dari Bank Jateng Syariah dalam menghadapi mungkin situasi ini, apa tantangan ke depan dan arah pengembangan? Ya, jadi hari-hari ini kami selalu mengamati pasar karena dolar semakin kuat, hampir 16.000. BI 7 days repo sebagai suku bunga acuan sudah di angka 6%, tapi kemudian angka yang cukup berkebalikan adalah angka inflasi yang masih di 3, sekian. Pengalaman kami selama ini antara BI rate ataupun 7 days repo dengan inflasi itu tidak terlampau jauh. Kami agak menduga-duga apakah memang kemudian ekonomi kita sesungguhnya bisa jadi kondisinya lebih tinggi inflasi itu daripada yang terstate di dalam laporan-laporan keuangan itu. Tetapi secara real di lapangan kami temui memang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi kalau tidak kita bilang kelesuan gitu. UMKM di sektor kuliner mengeluh soal penurunan omset. UMKM di sektor perdagangan juga mengeluhkan penurunan nilai omset perdagangan mereka. Usaha menengah juga mengeluhkan cenderung agak sepi. Tetapi kemudian di sisi lain kita punya harapan bahwa 2024 dengan bergulirnya jadwal kampanye, jadwal pilpres, nanti pileg kan gitu ya, legislatif dan nanti sampai lanjut pilkada itu semoga menjadi satu tambahan stimulus penggerak ekonomi. Karena kami yakin pengalaman selama ini proses demokratisasi yang berjalan setiap 5 tahunan ini juga menjadi satu suntikan perputaran uang di masyarakat. Entah itu belanja kampanye, belanja politik, ataupun uang-uang yang lain, tapi biasanya itu memberikan impact yang positif dalam pertumbuhan ekonomi yang real di masyarakat. Nah, menyikapi kondisi global maupun nasional yang seperti ini, kami masih punya optimisme bahwa tahun depan insya Allah akan lebih baik daripada tahun ini. Maka dalam perspektif 2024 kami sudah mencoba menyusun rencana bisnis bank tahun depan juga dengan satu optimisme. Kami mencanangkan peningkatan penyaluran pembiayaan kurs syariah yang meningkat 25% daripada tahun ini. Kami juga mentargetkan tahun depan memiliki pertumbuhan aset lebih dari 17% daripada tahun 2023 ini. Artinya basis 2023 menguatkan keyakinan kami 2024 insya Allah akan lebih baik. Kalaupun kemudian ada kondisi-kondisi kelesuan yang tadi saya sebutkan, kami masih punya banyak ekspektasi yang positif bahwa tahun depan insya Allah ekonomi akan jauh lebih baik. Nanti masyarakat akan menuju ke satu titik pertumbuhan yang lebih baik daripada tahun ini. Dan itu harapannya juga disadari oleh seluruh komponen ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi itu sesungguhnya adalah concern kita semua. Perbankan biasanya hanya follow dari pertumbuhan ekonomi, tetapi buat Bank Jateng Syariah kami tidak cuma ingin menjadi follower di dalam pertumbuhan ekonomi, kami juga ikut membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi itu dengan tidak semata-mata hanya menghadirkan solusi pendanaan permodalan, tapi juga memberikan solusi buat pengembangan produk maupun perluasan pasar buat UMKM. Kurang lebih demikian, Bu Geni. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet. Jadi spirit optimisme ini yang insya Allah juga akan dibawa juga nih Pak Slamet di ICU Insya Allah, 2024 ya, bahwa kita iya, melihatnya justru itu bukan jadi uncertainty atau tahun yang beresiko, tapi justru iya, disitulah nanti insya Allah perputaran ekonomi uang juga lebih akan besar, semakin benar, semakin iya, kencang ya Pak. Jadi insya manfaatnya insya Allah. Allah untuk semua. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Slamet, ngobrol sama Pak Slamet Sama-sama, Bu itu Kenny. selalu insightful, fruitful, pokoknya kalau ibarat isinya daging, daging wagyu udah marble tertinggi. Masya Allah. Ini banget, senang banget Pak Slamet PBS punya kesempatan ngobrol dengan Pak Slamet dan juga Sama-sama.
teman-teman yang ada di YouTube juga nanti juga bisa menyaksikan dari PEBS Talk ini. Semoga juga mendapatkan manfaat dari episode kali ini ya Pak Slamet di episode Iya, perdana PEBS Talk ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Slamet, sehat selalu, terima kasih Bu Kenny, sukses matur terus nuwun. untuk ya sukses terus untuk Bank Jateng Syariah. Salam hormat Amin, untuk amin. teman-teman di Bank Jateng Syariah. Insya Allah kalau PEBS ke sana kita Oh silaturahmi ya, boleh kali kami ya Pak. tunggu kedatangannya di Semarang. Iya, terima kasih banyak Pak Slamet Solistiono atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua juga yang ada di YouTube. Sekali lagi atas perhatiannya, semoga di episode kali ini mendapatkan manfaat dan juga insya Allah mendatangkan keberkahan juga. Kalau nanti mungkin teman-teman ada saran, kira-kira topik apa yang bisa diangkat di episode PBS Talk berikutnya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Silahkan untuk memberikan masukan untuk PBS Talk di episode berikutnya. Baik, demikian episode hari ini untuk saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin pamit, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.